down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan aku. Di video kali ini aku akan membuat review jurnal mata kuliah Public Speaking yang ke-15, yang mana video ini adalah video terakhir mata kuliah Public Speaking. Oke, di video terakhir ini kita akan membahas mengenai ice breaking. Mungkin teman-teman udah nggak asing tentang ice breaking, karena biasanya ice breaking ini ada dalam presentasi mulai dari presentasi yang ada di kelas maupun presentasi yang ada di acara-acara besar. Oke, daripada kita bingung, daripada kita penasaran apa itu ice breaking, langsung aja kita bahas. Yang pertama, ice breaking. Apa sih ice breaking itu? Jadi teman-teman, ice breaking adalah permainan atau kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kesatuan dalam sebuah kelompok. Sebelum suatu acara ini berlangsung, ice breaking akan membantu memecahkan kebekuan awal agar sekelompok ini dapat bekerja sama secara efektif. Ice breaking bisa dilakukan secara spontan ataupun dengan persiapan yang khusus, baik pada kelompok kecil maupun besar. Ini bisa membangun keakraban awal yang menciptakan pengalaman yang berkesan, serta bisa mengidentifikasi karakteristik peserta. Nah, tujuan diadakannya ice breaking ini yang pertama yaitu untuk mengurangi hambatan sosial dan memecah kekakuan. Yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan dan hubungan interpersonal. Nah, ada pun manfaatnya. Yang pertama yaitu manfaat dari public speaking adalah untuk meningkatkan komunikasi dan mampu mendengar, mereduksi kecemasan, dan meningkatkan mood. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam kategori ice breaking. Ada apa aja sih ice breaking itu? Maka yang disebut ice breaking itu adalah kata yang universal. Jadi banyak orang-orang yang menggunakan ice breaking, mulai dari misalnya ice breaking jenisnya itu seperti yel-yel, kemudian tepuk-tepukan tangan, menyanyi, kemudian gerak anggota tubuh atau anggota badan, dan masih banyak lagi jenis-jenis ice breaking. Itu bagaimana kita merangkum, bagaimana kita membuat ice breaking ini menjadi menarik. Nah teman-teman, dalam ice breaking ini tentunya kita akan mengalami suatu hambatan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, hambatan yang bisa terjadi ketika kita melakukan ice breaking yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan fasilitator atau kurangnya pemahaman dan keterampilan dari seorang yang melakukan ice breaking itu. Yang kedua yaitu tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta. Jadi misalkan ketika kita melakukan ice breaking, tidak sesuainya itu ketika kita melakukan ice breaking yang sifatnya tuh khusus buat anak-anak, tapi kita menerapkannya kepada orang dewasa. Di sana akan muncul ketidaksesuaian antara karakteristik peserta. Yang ketiga yaitu pemilihan waktu dan durasi yang tidak tepat, mungkin terlalu singkat atau terlalu lambat. Yang keempat, ada keterbatasan fasilitas dan sarana. Kelima, yaitu rendahnya partisipasi karena sikap pasif dari peserta. Itu yang bisa menjadi hambatan ketika kita melakukan ice breaking. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tips memilih ice breaking yang tepat. Jadi ini tuh bisa untuk mengurangi kendala-kendala yang ada di ice breaking. Yang pertama, kita harus mengenali tujuan kegiatannya. Kemudian kita harus memperhatikan usia dan latar belakang peserta. Yang ketiga yaitu perhatikan waktu dan durasi. Keempat, pertimbangkan ukuran dan ruang. Yang kelima, hindari hal sensitif. Selanjutnya, aku akan memberikan tips untuk memimpin ice breaking secara efektif. Karena teman-teman perlu kita ketahui bahwa memimpin ice breaking ini bukanlah hal yang mudah. Ini harus menggunakan ide kreativitas diri kita. Jadi yang pertama yaitu kita harus menyiapkan diri terlebih dahulu. Jangan sampai ice breaking ini kita lakukan secara spontan. Mungkin bisa saja dilakukan secara spontan, tapi untuk memunculkan suasana yang baik dan efektif, kita harus melakukan latihan terlebih dahulu atau menyiapkan diri kita terlebih dahulu. Selanjutnya,
Yang tidak kalah penting yaitu kita harus memulainya dengan semangat dan senyuman. Itu sangat penting. Dan yang ketiga itu kita harus berikan instruksi yang jelas dan singkat. Jangan sampai instruksinya itu bertele-tele dan tidak dipahami oleh peserta. Selanjutnya yaitu kita harus melibatkan semua peserta, jangan hanya sebagian atau setengahnya saja. Dan jaga suasana aman dan nyaman. Kemudian kita harus bisa mengontrol waktu. Kemudian tutup dengan refleksi ringan. Dengan ice breaking bisa membantu membuka suasana agar audiens lebih nyaman. Kita harus bisa memilih jenis ice breaking yang relevan dengan acara dan audiensnya. Nah, dan praktik dan kreativitas kita adalah kunci di mana ice breaking ini bisa berhasil. Oke, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan mengenai ice breaking ini. Mungkin teman-teman bisa menerapkannya pada kegiatan-kegiatan teman-teman. Oke teman-teman, jadi berhubung video ini adalah video terakhir yang aku buat di Learning Journal mata kuliah Public Speaking, aku hanya ingin memberikan sedikit prakata atau epilog untuk tugas-tugas ini. Jadi dariku, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah peminatan Public Speaking ini yang sudah membimbing kita, terutama membimbing aku dalam belajar Public Speaking ini. Di situ aku mendapatkan suatu pelajaran di mana aku bisa berbicara dengan bebas. Aku bisa berbicara tanpa memikirkan tanpa memikirkan ketakutan dianggap salah atau dianggap jelek atau dianggap apapun itu. Jadi di situ satu yang aku ambil dan satu pelajaran yang sangat-sangat berharga yaitu aku bisa percaya diri tanpa harus memikirkan pikiran-pikiran orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.